Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri bidin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa mendengarkan ceramah ini. Gimana nih teman-teman yang di rumah, puasanya lancar? Insya Allah ya, gak ada yang bolong-bolong. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahaya penyakit hati. Jadi banyak orang tuh menganggap kalau penyakit itu cuma menyerang fisik aja ya, contohnya kayak diare, diabetes, terus flu gitu-gitu ya. Padahal penyakit juga bisa loh menyerang ke aspek non-fisik, contohnya penyakit hati ini. Nah, jadi penyakit hati ini sebenarnya sangat membahayakan loh buat diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi ada bermacam-macam jenis penyakit hati. Contohnya ada sombong, ada kikir, ada iri, dengki, terus juga ada hasad atau hasut, dan sebagainya. Nah, sebagaimana penyakit fisik, bahwa penyakit hati ini juga berkemungkinan menyerang ke siapapun gitu. Bisa ke pemerintah, bisa ke rakyat jelata, bisa ke orang kaya, orang miskin, semuanya bisa kena. Orang yang hatinya sedang berpenyakit hasut ini sangat membahayakan ya buat orang lain. Karena orang yang hatinya hasut itu akan merasakan sedih, atau dia bakal merasa pengen ngerebut gitu loh kesenangan yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang gak baik gitu. Makanya kenapa hasut ini tuh haram haram hukumnya di Islam. Orang yang hatinya hasut itu sangat membahayakan buat orang lain, karena orang yang hatinya hasut dia tuh akan merasakan sedih ketika orang lain itu punya kesenangan, punya pencapaian atau punya kenikmatan gitu, sehingga dia tuh pengen mengambil nih kenikmatan yang orang itu punya dengan cara yang gak baik. Makanya kenapa hasut di Islam itu diharamkan, karena bisa merugikan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Penyakit hasut ini tidak kelihatan oleh siapapun, bahkan sama dirinya sendiri nih. Dia tuh gak nyadar gitu kalau misalnya dia punya penyakit hasut. Makanya kenapa dia tuh tidak mencari solusi atau mencari obat dari penyakit hasut ini. Nah, penyakit hasut ini menjadi salah satu sumber pertikaian dalam organisasi, dalam keluarga maupun masyarakat luas. Karena keluarga yang diantara anggotanya berpenyakit hasut itu gak berhenti dari konflik, adu domba, atau saling menfitnah, mencurigai, dan sebagainya gitu ya. Demikian pula organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang berpenyakit hasut ini, ya, dia juga akan menimbulkan gak baik gitu ke depannya. Jadi jangan harap sebuah organisasi itu akan maju dan berkembang kalau pemimpinnya aja tuh masih memiliki sifat hasut ini. Nah, pemimpin yang berpenyakit hasut ini tidak akan memberikan peluang kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada dirinya gitu. Makanya orang hasut ini akan memonopoli segala hal yang menguntungkan. Sehari-hari pekerjaan itu hanya menghadang orang lain. Jadi gak boleh ada yang mendahului dia, gak boleh ada yang lebih pintar, lebih kaya, atau bahkan lebih beruntung gitu daripada dia. Bahaya yang lebih besar lagi kalau penyakit hasut ini ada di dalam tubuh pemimpin yang cakupannya itu lebih luas. Contohnya pemimpin sebuah negara. Karena sangat memungkinkan peperangan itu akan terjadi. Seperti pada kisah Qabil yang dibunuh oleh Habil oleh karena sifat hasutnya ini, demikian pula para pemimpin orang-orang jahiliyah ini memusuhi Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad itu berperilaku baik atau bisa dipercaya, tapi karena orang-orang jahiliyah ini memiliki sifat hasut. Nah, orang yang sedang berpenyakit hasut itu sangat berbahaya, karena penyakit ini tuh tidak dirasakan atau tidak disadarkan gitu loh. Nah, orang yang sebenarnya membahayakan terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain itu tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang sakit. Oleh karena itu, mereka juga tidak pernah mencari obatnya. Bahkan justru orang lain yang dituduh sakit. Itulah sebabnya orang yang beragama Islam itu dianjurkan untuk sholat. Bagaimana yang kita ketahui, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, di dalam sholat, setiap orang itu diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah kan? Nah, jadi surat Al-Fatihah ini sebenarnya di dalamnya itu ada berupa permohonan untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk pada jalan yang lurus dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat dan juga selalu mengingat Allah, insya Allah kita dijauhi dan dihilangkan dari penyakit hasut ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.